Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Mohon disimak video ini dengan baik ya. Lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri atas biotik dan abiotik. Biotik artinya makhluk hidup dan abiotik artinya tidak hidup. Seperti contohnya tanah, air, dan sinar matahari maupun angin. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Hubungan antara benda mati atau abiotik dan makhluk hidup atau biotik adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Kita juga tidak bisa lepas dari lingkungan seperti tanah, di mana kita berpijak di atas tanah, dan suhu. Jika suhunya panas, kita akan merasa kepanasan. Jika suhunya rendah, kita akan merasa kedinginan. Maka suhu sangatlah berpengaruh bagi kita sebagai makhluk hidup. Maka dari itu, marilah kita rawat lingkungan alam kita dengan sangat baik. Bunda harap anak-anak dapat mencintai lingkungannya ya. Sekarang, hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Seperti yang sudah Bunda sampaikan, kita sebagai makhluk hidup sangatlah membutuhkan lingkungan alam. Ada dua hubungannya. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Dan hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh yang pertama yaitu para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Jika Pak Petani tidak menyesuaikan waktu tanamnya, maka hasil yang didapat tidak baik. Kemudian contoh yang kedua, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Jika para nelayan tidak memilih waktu yang tepat untuk berlayar, misalnya di waktu hujan lebat dan angin kencang, para nelayan tetap memilih untuk berlayar, maka kemungkinan besar akan mengalami bencana dan hasil tangkapan ikannya tidak banyak. Sekarang, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya, yaitu manusia menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Seperti yang Bunda jelaskan, para petani sangat memperhatikan waktu tanam mereka. Jika saat musim kemarau, mereka akan mengalami kekeringan tanah dan sulit mendapatkan air, sehingga tanaman atau hasil dari pertanian menurun. Maka dari itu, manusia mencoba untuk membuat hujan buatan. Tentunya membuat hujan buatan ini menggunakan teknologi dan pengetahuan. Setelah penjelasan dari Bunda tentang hubungan manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan alamnya, sekarang Bunda jelaskan ya anak-anak, konvensi hak anak-anak. Sekarang sebelum masuk ke materi,
Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu dan bertanya, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Betul tidak? Apakah warga negara Indonesia sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Coba perhatikan sekitar kalian. Kita adalah warga negara Indonesia. Kalian, termasuk Bunda, Mama, Papa, Umi, Abi kalian yang terlahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Maka dibentuklah sebuah konvensi hak anak-anak, di mana oleh sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan konvensi hak anak-anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Anak-anak, hal ini dilatar belakangi oleh anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, saat ini tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama seperti kalian dapat menikmati bangku pendidikan. Maka dari itu kalian harus bersyukur kepada orang tua kalian yang sudah mampu untuk menyekolahkan kalian. Jangan disia-siakan. Kemudian Indonesia ikut mendukung gerakan konvensi hak anak-anak tersebut pada tahun 1996. Di mana tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak ada 4. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Anak-anak juga berhak untuk tahu keluarganya dan identitas dirinya, baik nama kalian, nama kedua orang tua kalian, dan asal-usul orang tua kalian berhak mengetahuinya. Kemudian, hak perlindungan anak, di mana perlindungan ini yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Anak-anak mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya untuk melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan kegiatan perayaan tradisi. Dan anak-anak juga berhak untuk diperlakukan secara baik tanpa melalui kekerasan. Ketiga, hak tumbuh kembang, di mana anak-anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi peserta perkembangan didik, baik itu fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Anak-anak berhak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang layak. Hak berpartisipasi. Hak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak-anak. Anak-anak berhak memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Dan anak-anak harus ingat, jika menyampaikan pendapat atau menyatakan pendapat, lakukanlah dengan secara sopan dan santun. Kemudian, hak-hak seorang siswa. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun
tidak formal disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Anak-anak mesti ingat, kalian berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Jadi tidak ada paksaan untuk kalian harus menyukai suatu bidang tertentu atau suatu hobi tertentu, karena kalian mempunyai bakat dan minat tersendiri. Kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. Ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kalian berhak ya anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak maupun fasilitas yang layak. Kalian pun bisa mendapatkan sebuah beasiswa dengan sesuai syarat yang telah diberlakukan. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Jadi anak-anak boleh untuk melakukan pindah sekolah, tapi dengan syarat kalian harus memenuhi persyaratan tersebut. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. Seperti penilaian hasil belajar ini yaitu pada rapot kalian yang biasanya kalian terima pada setiap semester atau kenaikan kelas. Kalian harus tahu bagaimana hasil dari belajar kalian dalam bentuk nilai ya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Baiklah, di sini khusus untuk penyandang cacat ada pelayanan khusus seperti pada seorang penyandang disabilitas yaitu tunanetra. Orang yang menyandang tunanetra tersebut mendapatkan pelayanan khusus seperti buku yang mereka pakai untuk membaca itu menggunakan huruf braille. Tidak seperti buku yang kalian punya, tapi buku yang orang tunanetra tersebut pakai yaitu buku yang menggunakan huruf braille atau yang mereka baca menggunakan indera peraba mereka atau jari-jari mereka. Baiklah, sekian materi yang telah Bunda sampaikan. Bunda harap kalian dapat menyimak atau mengerti dengan mudah materi yang telah Bunda sampaikan. Sekarang, ada pun tugas yang harus kalian kerjakan pada halaman 36. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.